Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kondisi sekarang ini sangat memprihatinkan bagi kita semua. Baik kita sebagai warga masyarakat maupun sebagai pemerintah. Semuanya lagi fokus untuk bagaimana kita mencari solusi. Kita bisa keluar dari problem yang sangat membuat kita bekerja serius. Betapa tidak hal yang melanda dunia ini masih dalam proses menuju puncaknya dan kita belum bisa memprediksi kapan akan berakhir. Dalam data global bahwa di seluruh dunia yang positif itu sudah mencapai angka 1 juta kasus daripada COVID-19 ini. Kemudian yang wafat itu jumlahnya sangat signifikan. Sudah mencapai 53.251 jiwa orang yang meninggal. Untuk skala Indonesia saja, yang meninggal itu sudah mencapai 181 jiwa yang meninggal. Dengan jumlah kasus hampir-hampir mencapai 2.000. Saudaraku-saudaraku yang saya muliakan. Sudah mencapai angka 1.986 kasus untuk Indonesia. Jumlah ini subhanallah. Saudara-saudaraku yang saya muliakan. Seakan-akan kondisi sekarang ini orang yang meninggal itu sudah hal yang biasa. Karena kenapa di sana sini dokter pun, tenaga medis pun kewalahan untuk mengatasi ini. Sebagaimana kita tahu bahwa para medis sebagai ujung tombak sudah berjatuhan menjadi korban. Ini pantas untuk menjadi keseriusan bagi kita bersama. Perkaranya sekarang kita telah berupaya secara maksimal. Baik pemerintah bersatu padu dengan komponen masyarakat, TNI Polri, tenaga medis secara maksimal telah melakukan itu. Tapi kita sementara dalam menghadapi sebuah tantangan global, tantangan yang mengkristal dalam sendi-sendi kehidupan kita, yaitu perkara COVID-19 ini. Kita kembali lagi sebagai orang yang mempunyai keyakinan beragama. Tidak lain dan tak bukan. Marilah kita kembali kepada konsekuensi agama untuk meyakini bahwa yang mengendalikan hidup dan kehidupan manusia ini ada satu zat yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pencipta yang mengendalikan segala dimensi kehidupan ini. Di dalam genggamannya lah yang namanya suasana dan keadaan. Oleh dan sebab itu, kita sebagai hambanya senantiasa ada pendekatan-pendekatan untuk taqarrub ilallah. Sehingga di samping ada solusi untuk mengatasi berjatuhan para korban, kita juga mendapatkan sebuah solusi kebatinan. Sehingga kita tidak terjebak dalam kegamangan, terjebak dalam sesuatu hal yang membuat kita bisa-bisa kita akan terjebak dalam suasana syirik ataupun syirik khafi yang kita kenal dengan syirik kecil. Ini sangat berbahaya. Perkara ketauhidan inilah sangat penting.
Dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara keduanya. Kita mengambil intisari daripada orang beriman itu bersaudara. Nah, sebaik-baik orang bersaudara itu adalah saling sayang, menyayangi, kasih mengasihi, dan peduli terhadap sesama. Ini yang ingin saya tegaskan pada sua kita saat ini, adalah bagaimana kita menghidupkan suasana kebersamaan, suasana kekeluargaan. Dalam praktiknya adalah kita merangkai sebuah kerja yang menyangkut tentang kepedulian terhadap sosial, atau yang kita kenal dengan kesolehan sosial. Kalau ini kita lahirkan dalam suasana kebatinan kita, akan lahir, akan tercipta yang namanya kebersamaan. Di sana sini kita bersatu padu dalam menanggulangi, dalam menghadapi tantangan zaman yang kian mengkristal ini. Oleh dan sebab itu, saudaraku-saudaraku yang mulia, dalam konteks agama, kita senantiasa merangkai ini dalam suasana kebersamaan. Kita peduli. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Karena kenapa? Hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita melihat bagaimana keseriusan pemerintah kita. Pak Jokowi sebagai presiden yang sangat peduli dan bahkan menurunkan anggaran yang tidak kecil. Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap suasana sekarang ini. Dan kemudian kita masyarakat harus mendukungnya. Kita bersatu padu untuk bagaimana sikap kita sebagai balance daripada kepedulian pemerintah dengan ujung tombak daripada Kementerian Kesehatan, dengan berjatuhan para medis sebagai ujung tombak ini. Sebagai kita warga masyarakat, apa yang harus kita sinkronkan dalam mensinergikan program pemerintah dalam hal untuk menangkal tantangan ini? Sekali lagi, kita sebagai masyarakat senantiasa mendukung ini, menopang ini, program pemerintah, dengan sikap real dari kita adalah bagaimana kita membuat suasana lingkungan kehidupan kita itu bersih. Tentunya sebagaimana anjuran yang kita sudah tahu bersama, bahwa kita sering cuci tangan, ya, sering mandi, ya, dalam keseharian kita. Menjaga lingkungan tetap bersih, jangan suasana yang kotor. Kita berusaha untuk melakukan ini semua. Kemudian menahan diri. Walaupun memang kita seakan-akan terpenjara di rumah kita sendiri. Namun ini sebuah konsekuensi yang harus kita jalani dalam hal untuk menangkal peredaran ataupun berjangkitnya virus corona ini. Memutus mata rantai daripada penyebaran virus ini tidak lain. Konsepnya adalah di samping pemerintah untuk melakukan berbagai macam yang mesti mereka adakan pelayanan terhadap masyarakat, kita sebagai masyarakat pula harus senantiasa berada di rumah, menahan diri, walaupun memang berbagai macam kejenuhan yang kita alami. Tapi ini adalah merupakan sebuah risiko dalam mensinergikan program pemerintah dalam menangkal virus COVID-19 ini. Kita senantiasa berada di rumah, melakukan aktivitas di rumah, dan mudah-mudahan kondisi ini dalam menghadapi umat Islam, menghadapi bulan suci Ramadan, kita banyak-banyak berikhtiar, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadan.
Allahumma ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, di bulan Syahban. Kemudian pertemukanlah kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Betapa kerinduan kita ketika pada saat hari Jumat, ketika azan dikumandangkan, ternyata kita tidak dibolehkan untuk datang ke masjid. Sebuah tekanan batin ini, timbul pertanyaan di benak kita, bagaimana dengan bulan suci Ramadan? Apakah kita juga tidak tarawih? Apakah kita juga tidak melakukan sholat Idul Fitri? Oleh dan sebab itu, mari kita bersama-sama untuk senantiasa taqarrub ilallah, sehingga musibah ini senantiasa akan berakhir. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.